siapa yang yakin dengan kematian, barang siapa yang yakin dengan kematian, inhadamat alaihil ladzat, hadapat alaihi lazat, dia tidak terlena atasnya segala kenikmatan. tidak adalah sesungguhnya segala kenikmatan. Wa man arafat dunia, barang siapa mengetahui dunia, hanat alaihil musibati, dia waspada atasnya tipu daya. Jadi ini bahasan makalah yang ke al-ashir, yang ke-10. Pertemuan kemarin sudah kita bahas asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nasihat untuk kita dalam. Pertama, manishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat, siapa yang merindukan surga maka dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa manishtaqa minan nar, siapa yang takut dengan, yang kedua, wa manishtaqa minan nar, siapa yang takut dengan siksa neraka, intaha anisyahwa, dia meninggalkan, menjauhi daripada godaan syahwat. Jadi segala anittiba'i harakatin nafs, atau segala sesuatu yang namanya syahwat itu yang untuk mengikuti nafsu. Yang ketiga, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat, siapa yang yakin, percaya dengan kematian, maka dia tidak terlena atasnya daripada kelezatan. Dunia ini lezat, kekayaan itu lezat, istri cantik kelezatan, makanan-makanan itu lezat, kekayaan itu kelezatan. Maka kalau kita yakin dengan kematian, bahwa kita tidak terlena dengan kelezatan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang Allah beri bagian kelezatan dunia. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, pengusaha besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk istri Rasulullah SAW, As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhum. Itu orang kaya-kaya. Dia diberikan Allah bagian kelezatan dunia, hartanya banyak, pengusaha banyak, tapi tidak menjadikan dia terlena dengan kelezatan tadi. Bahkan habis hartanya untuk diberikan demi perjuangan tegaknya li kalimatil a'la, untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Tidak sayang-sayang. Jadi orang-orang yang punya kekayaan, dia tidak mau menjadikan kekayaannya tadi untuk dalam ketaatan kepada Allah, berarti dia terlena. Ladas kalau bahasa kita. Yang namanya kaya, duit banyak, apa baik baca dibeli. Iya. Mana kepengen beli. Apalagi penyakit wong sekarang ini, lihat, senang, beli. Ya, lihat, senang, beli. Lihat, wih senang, bagus nih yang sepatu ini, langsung beli sekarang atau masukkan keranjang dulu, iya kan? Di anu yang tidak cocok di skip, digeser, oh ini bagus sepatu ini, coba cek berapa, wah ini bagus ini, warnanya bagus, lihat, sudah dilihat senang, langsung beli sekarang, check out, cari yang gratis ongkir, klik kuponnya berapa, ya. Sudah kirim langsung, wah, sekian hari datang. Penyakit kita ini kan sekarang itu, lihat, senang, beli. Ada kawan pakai baju bagus nih, lihat, senang, di mana beli? Jauh, di mana? Jauh dari Ketapati. 16. Oh 16, jauh dari Ketapati memang 16. Begitu luar negeri, rupanya 16 inilah. Beli. Terlena dengan dunia. Kalau orang kaya kan apa pun ada beli.
Pengen rumah besar tinggal beli. Ingat di mana lokasi. Pengen mobil bagus tinggal beli. Tapi semua yang Allah titipkan kepada dia, terlena dia tidak untuk kebaikan, untuk di jalan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, mereka termasuk orang-orang yang terlena dengan kelezatan. Artinya dia tidak yakin dengan kematian, karena ternyata nanti mati kaki tidak dibawa. Ada orang mati bawa rumah, hati. Orang mati dikubur ke dalam rumah, lagi ngeri anak bini. Jangan sebelah rumah jadilah, minimal di pinggir. Tak kati dalam rumah, ada tak orang mati orang kaya dikubur dalam rumah? Nak nanya di mana orang sekaya-kaya di dunia ini? Kati dalam rumah, tak kati. Ngeri orang gawe yang ke rumah itu kalau dalam kuburan. Mobil bagus, tidak. Sudah mobil ini bagus, mahal, baru beli dia nih. LC 2,4 miliar harga mobil itu. Karena dia ini baru beli kemarin, sudah mayitnya masuk dalam mobil baik. Mobilnya kunci, aduh, kate. Jiwa kubur lah cepat, muat gawe mulai. Anak-anak keturunan ini, nah mobil LC itu baru beli itu punya aku ke. Ambillah rumah tuh, mobil yang aku berebut anak. Ya. Bini cantik, ya, apalagi bini jahat. Tinggal bini cantik, tidak dibawa, ya, tidur berguling dengan kita dalam kubur. Mana galak dia, ya, sudah ditutup, dipijak-pijak, rapat, belari, wong. Ada yang tinggal, anak kecil, balik wong tinggal. Papa, aku balik dulu pai, uji bini. Nah, selamat tinggal Pak, semoga beristirahat dengan tenang. Mendak semayang tenang, apa gebuk digebuk dalam kuburan. Kata siapa? Di tempat peristirahatan yang tenang. Iya, semoga dia tenang di dalam tempat peristirahatannya. Bukan istirahat di akhirat. Ya. Di alam barzah, di alam kubur tuh kaget ditanya dulu munkar nakir. Kalau dia orang beramal, aman dia, tenang baru dikatakan. Ini semayang tak pernah. Gawe dak keruan, habuk gawe keruan. Katakan tenang apa, selesai, gerebak-gerebuk. Tidak terdengar baik kita di situ. Ternyata orang-orang dalam kubur itu diazab oleh Allah yang tidak ibadat, umum yang maksiat. Mana dalilnya? Ustaz dari mana dalilnya? Ya Rasulullah pernah lewat mendengar 2 kuburan kena siksa. Salah satunya kena siksa karena wong galak nangadu domba, sih kok istinjaknya tidak benar, doi kok. Ya. Dan Allah jadikan kita tidak pernah bisa dengarnya. Tidak pernah dengarnya. Bangsa dengarnya muat gawe gitu. Tak tidur lagi, apalagi yang sebelah situ. Bersebelahan nih yang tidur dengan mayit. Oke? Tanah kuburan, rumah kita bersebelahan. Saya pikir bangsa ada lubang mencuil lah, apa gawe cek? Nah, kate. Tinggal, maka dia tidak terlena dengan kelezatan dunia. Intah in hadamat alaihi ladzat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat kata Sayyidina Ali, wa man arafa ad-dunya hanas alaihi al-musibat. Siapa yang mengetahui dunia, maka dia akan waspada terhadap tipu dayanya. Ternyata dunia ini tipu daya. Dalam surah Al-An'am Allah berkatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladarul akhiratu khairul liman ittaqa waladarul akhirati khairul lilladina yattaqun afala ta'qilun, kata Allah. Dan tidaklah hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa kecuali, kata Allah, ya, la'ibun wa lahbun, permainan yang penuh dengan tipu daya, ecak-ecak baik. Janganlah di dunia ini, tidak lama waktu senang. Ibarat kata Imam Al-Ghazali, dunia ini kalau dijingok ibarat budak kecil senang dengan mainan. Kalau budak kecil senang dengan mainan, mohonlah. Mana caranya mainan itu dikejarnya. Sisip dikit dia nangis, berguling tengah pasar, nak minta beli. Pengalaman masih kecil dulu. Kalau ada mobilan bagus mulai, apalagi bak lagi petagihan, sungguhnya nunggu nian itu.
minta beli ke mainan, nangis. Sudah dapat mainannya tadi dikasih oleh orang tua. Tidak lama, pernah kamu punya mainan sampai kamu berhari-hari? Tidak. Sisi dikit kaget kalau boneka, dingin lagi palanya lah potel, matonya lah bolong, tangannya lah kemana. Pertama baik disayang-sayang, lama-lama udah keluar. Itu dunia. La'ibun wa lahbun, yang cuman sesaat kesenangan, sesaat cuman kesenangannya. Motor baru sebulan 2 bulan digosok. Kapan namanya semir. Sebulan 2 bulan. Bulan berikutnya lantak, hujan terus, mahabai, payah igo aku. Mulai untuk kalau baru apa tiup apus gitu. Pakai baju lagi jadilah. Ya. Sudah lewat. Maitulah. La'ibun wa lahwun, tidak bakal lama. Maka yang merasa dunia ini bakal lama sudah tertipu dia. Waladarul akhirah. Dan kata Allah waladarul akhirah. Dan kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, kata Allah. Sekarang apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang tipu daya. Ada beberapa pertanyaan Al-Imam Al-Ghazali yang disampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaan Al-Imam Al-Ghazali katakan dengan muridnya, wahai murid-muridku, kata beliau, apa yang paling dekat bagi kamu itu? Kata murid-muridnya, yang dekat kami itu ya orang tua kami, bapak, adik beradik, sama sahabat-sahabat. Itu jawab muridnya. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Ternyata yang paling dekat itu bukan itu. Ternyata yang paling dekat itu adalah kematian. Itulah yang paling dekat, kata Al-Imam. Jadi suka tak suka, galak tak galak, takut apa senang mati, tetap mati. Jauh, lama, dekat, jauh, cepat, lama, mati. Hebat, biasa, belaga, jahat, mati. Kaya, mati. Buntu, mati. Paling dekat. Dan dia selalu ngawasi kita. Dan tidak tahu siapapun di dunia ini tahu kapan dia mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang ternyata yang paling dekat itu adalah kematian. Yang kedua, ditanya lagi oleh Imam Al-Ghazali kepada sahabat, yang paling jauh itu apa? Dijawab oleh murid-muridnya, wahai guru, yang jauh itu apa? Negeri di seberang, negeri Cina, negeri-negeri yang lain jauh dari pandangan kami, itulah yang paling jauh. Ternyata kata Al-Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Buktinya apa? Tidak satupun orang yang membelokkan arah perjalanan dia untuk kembali ke masa lalu. Ada tak? Ada tak? Ada Doraemon. Kemarin di Trans TV dia balik ke 7 juta tahun yang akan datang. Dia jadi wong apa sih wong lama tuh? Wong purbakala, wong purba. Jadi sih aja dia jadi menteri pertanian dan buah-buahan. Kalau Nobita jadi menteri apa binatang dan hewan ternak. Pas dia nyago telur itu, nyampak telur itu tadi kan lari-lari Nobita. Kemarin di Trans TV film itu ada. Cuma Doraemon yang bisa. Hati lemak dia nih. Buka. Apa? Pintu kemana saja. Tungteng. Tidak ada, kata Al-Imam Al-Ghazali. Makanya yang paling jauh itu bukan negeri seberang, bukan negeri yang jauh Cina, yang main-main yang lain-lain, tapi yang jauh itu adalah masa lalu. Ternyata kenapa buktinya? Tidak ada satupun orang yang memutar balik arah perjalanan dia untuk menuju kepada masa lalu. Dia terus berjalan kepada masa depan.
Maka perbaikilah amal di masa depan. Karena nanti akan kita lewati masa itu, tidak akan terjadi penyesalan. Nyesalin apalah dulu tidak. Yang tua-tua tu banyak nyesel. Nyengok kamu maju misal, oh nyesal ngapalah tidak mak itu dulu. Tapi tidak baca. Ada baca balik lagi. Aku ni mana nyesal balik. Nak lebih hebat lagi, nak lebih pintar lagi, nak jadi ulama besar ni ya. Walaupun bukan ulama sekarang. Ustaz kecil-kecilan kecil ustaz ni tak besar 165 cuma tinggi. Ada tu besar yang 100 yang 100 kilo dengan Boim lagi kalah aku. Boim berapa kau? 80. 76. Wih 76. Aku 64. Nah dengar lagi Sawal kayak berat itu. Jadi tidak ada yang bisa kembali kepada masa lalu. Perbaiki amal kita, perbaiki amal. Tidak ada penyesalan. Yang ketiga, pertanyaan disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada sahabatnya, apa yang paling besar itu? Kata sahabatnya, yang paling besar itu gajah, paling besar. Matahari, bulan, seluruh yang besar-besar itu yang paling besar. Kata Al-Imam Al-Ghazali, benar itu besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa? Nafsu. Yang paling besar itu ternyata adalah nafsu. Kemarin kita bahas ketika nafsu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Kata Allah, siapa engkau, siapa aku? Nafsu langsung menjawab. Beda dengan akal. Kalau akal, siapa engkau, siapa aku? Kata akal, anta rabbi wa ana abdi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ketika nafsu ditanya, siapa engkau, siapa aku? Anta ya anta, ana wa ana. Engkau adalah engkau, aku adalah. Direndam 80 tahun. Dinaikkan lagi, sama pertanyaannya, jawabannya sama. Sampai ketiga kali, sudah berapa puluh ribu tahun direndam, maka nafsu mengatakan, anta rabbi wa ana abdi. Kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Itu hebatnya nafsu, besar. Nafsu bisa menghilangkan akal sehat. Ada orang yang berani memperkosa. Memperkosa siapa? Kerabatnya dewe. Itu karena nafsu menghilangkan akal sehat. Bahkan karena nafsu ada orang bisa membunuh. Kemarin ada yang membunuh orang tuanya, umaknya, digoroknya umaknya. Akal sehatnya lah hilang. Umaknya digoroknya. Dia dapat golden ticket. Langsung ke neraka. Tidak mila audisi lagi dia. Tidak lagi pertanyaan munkar nakir lagi, langsung diuntalkan ke neraka. Umaknya digoroknya. Gara-gara minta beli motor. Tidak beli motor. Nauzubillah. Maka nafsu mengalahkan akal sehat. Maka kita dilatih nahan nafsu dengan puasa. Janganlah kalau orang tidak makan perut lapar, nahan nafsu lesu badan. Coba kalau perut kenyang, badan sehat, nafsu kuat, sehingga nyala juga lantak, ladas. Maka yang paling besar itu kata Al-Imam Al-Ghazali adalah nafsu. Lagi pertanyaan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ada berapa? Sudah berapa tadi? Sudah 3. Yang keempat, apa yang paling berat? Kata Al-Imam Al-Ghazali kepada sahabat, kepada murid-muridnya. Dijawab murid-muridnya, yang berat itu besi, batu, gunung, berat itu. Betul kata Al-Imam Al-Ghazali, yang berat itu. Tapi apa yang paling berat? Menjaga amanah, itu yang paling berat. Ternyata yang paling berat itu kata Al-Imam Al-Ghazali menjaga amanah. Di saat orang berani memikul amanah, tapi di balik itu dia harus siap-siap menjadi beban untuk melaksanakan amanah. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Seorang pemimpin diamanahi sebagai pemimpin, hati-hati. Dia bisa buat pertanggungjawaban di hadapan manusia. Datanya dia manipulasi datanya untuk memberikan apa laporan tadi bisa diterima pertanggungjawabannya. Tapi di hadapan Allah tidak baca dimanipulasi.
Tidak baca di manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bersaksi. Ada lagunya Krisya buat lagu ini sama siapa nama penyair itu? Allah. Jadi dia buat liriknya, penyair itu Krisya ini buat aransemennya sama nyanyinya. Atau bininya kan dia meninggal Krisya itu kan. Dia waktu itu kan memang euforia dengan dunia, tapi dia kembali hijrah kepada agama. Dia merasa bahwa ini tidak bakal buat bagi dia dunia. Ya, ribuan kopi kaset zaman dia dulu dibeli. Setiap dia keluar album pasti laku. Kok lagu yang dia berat nyanyikan. Sampai berapa kali nangis dia. Tidak bisa nyanyi ke lagu itu. Ya, berkata kaki kita. Ya. Dia cerita tentang syair itu yang disadur lewat Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bersaksi, dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci oleh, tidak ajak ngomong. Wa tukallimuna aydihim, ngomong tangan ini. Aku di dulu ya Allah galak ngepuk kepala budak. Kimong lagi sholat, aku kekei kepalanya dulu. Tuh, ya. Lemukri lagi semayang, dipapit, ya, dicucuk pantatnya. Ya. Saksi minta maaf dengan lemukri kamu. Ya. Saksi, oh ini ngambil barang buang dulu. Ini nyentuh barang yang haram, ngangkat barang yang haram jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, saksi kan. Ya Allah, aku dulu sering diajak ke masjid. Ya Allah, aku dulu sering diajak tempat nak keruan, ke kafe, organ tunggal, tempat gua mabuk. Bersaksi. Kalaulah di akhirat, kalau sekarang sebelum bersaksi maka taubatlah dengan Allah. Ya. Jadi amanah itu yang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa kita manipulasi. Allah tahu galau. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin, nyatet. Catat. Catat. Maka amanah yang Allah berikan, siapapun yang diberikan Allah amanah. Ya, yang pegawai, yang punya tugas, termasuk kakek kamu punya bini. Kau duluan apa Kiki duluan lagi? Kau duluan. Udah us kaget. Punya bini itu amanah, itu bukan lemah. Ketika aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, sudah selesai. Tugas wong tuanya selesai untuk anak perempuannya. Ya, kembali kepada laki-laki. Janganlah ada, ini kalau aku terima nikahnya dengan mas kawin. Oh yes. Pernah tak kamu nyengok ada video viral sebelum ijab kabul, nangis dia pas berdoa. Yang lain itu dia angkatik suara ini dah, belum lesah jemaah sah. Aku terima nikah belum selesai, langsung dong sah. Oke dulu sah peridah. Janganlah das dulu. Yang sudah nikah itu kaki pertanggungjawaban di hadapan Allah. Punya anak, tambah lagi amanah itu yang diberikan kepada kita. Jaga amanah ini, didik untuk agama Allah, arahkan kepada untuk ketaatan kepada Allah. Janganlah das. Bukan sekedar ngejuk rumah, bukan sekedar ngejuk duit, bukan sekedar ngejuk makan. Aku amanah Ustaz. Buktinya waktu kawin maharnya rumah siko. Wah. Rumah apa? Rumah kucing. Untuk sangkar kucing. Yang harga 100 juta loh. Artis kan ada rumah kucing itu 100 juta. Kandang bayi 100 juta. Mana aku bengak. Walaupun mau kaya mah apa beli untuk kucing 100 juta. Aku beli 160.000 lagi tidak dipakai-pakai oleh Momo.
Terbengkalai baik di pucuk tuh dijual dak laku, dioleh-oleh dak laku dah. Sudah-sudahlah. Oh, maharnya Ustaz besar. Iya. Bini aku beli ke gelang. Waktu aku dulu mahar aku, bini aku tuh 10 suku. 50 jutaan itu duitnya. Aku amanah. Oh, bukan itu. Dia naik turun mobil, Bay Ustaz. Sopir aku siapkan, tenang Bay, aku amanah. Iya. Bukan itu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka lanang itu lebih berat. Pertanggungjawabannya lebih berat perempuan. Hebatnya, ya, kalau suami saleh, istrinya maksiat, maka istrinya berdosa, suaminya berdosa. Kalau tidak diajarinya. Tapi kalau istri salihah, suaminya ahlul maksiat, suaminya berdosa, istrinya tidak berdosa. Itu lemaknya di betina. Ini live ya. Nah, dengan ke ibu-ibu yang mengerti. Lemak kamu di betina. Kamu tidak wajib nyari nafkah, minta baik. Lanang wajib cari nafkah, minta baik. Ya, duit laki, duit bini. Duit bini belum tentu duit laki. Kecuali diizinkan istri. Nih, aku ini habis duit. Nonton. Jadi perempuan yang saleh, perempuan yang salehah, ya, dia apa itu, suaminya yang maksiat, suaminya berdosa, istrinya tidak. Tapi sebaliknya, ketika istrinya ahli maksiat, suaminya saleh, tidak dididiknya, istrinya berdosa, suaminya berdosa. Itulah dalamnya. Ya. Maka kata Imam Al-Ghazali yang berat itu apa? Menjaga amanah. Berapa? 4. Yang kelima. Yang paling ringan itu apa? Ditanya oleh Imam Al-Ghazali kepada sahabat. Apa yang paling ringan itu? Jawab murid-muridnya. Ujinya yang ringan itu wahai guru apa? Kapas, debu, angin. Itu yang paling ringan. Betul kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan itu apa? Tarkus sholah, meninggalkan sholat. Paling ringan itu. Paling lemah tinggal kesemayang. Ya, beratlah kita buka mata waktu sembahyang subuh itu dibanding kita nak tinggal kesemayang. Nak melaksanakan sholat. Nah, berat. Allahumma as-salatu khairum minan naum. Coba kamu timbang mata kamu, berapa lah berat mata timbang? Berapa lah berat? Berat itu, berat. Sebelah ini masih tutup, dua-duanya. Nah, cuman palanya turun. Lah tidur di gudang masih baik bulu lah. Ya, kaget masih ada speaker yang sisa dia yang tidak dipakai dia masuk ke dalam gudang tu lagi. Kamar 2. Ya, kamar 2 masukkan nih. Mbak ampli dewek, pasang ampli dewek. Jangan paralel, buat dewek. Jadi setelannya pacak di hoji gitu ya. Ada berdenging dia. Kamar 2. Berat. Ternyata yang ringan itu meninggalkan salat. Terbukti sekarang untuk muda nih yang tinggal semayang. Lo semayang masalah kaget dah apa. Ringan nian itu. Katik dosa rasanya mau meninggalkan semayang. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. 1, 2, 3 berapa? 5. Yang keenam pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa yang paling ringan? Apa yang paling tajam? Dijawab oleh murid-muridnya, yang paling tajam itu adalah pisau. Ya, semua yang tajam itu pisau, pedang, lading. Iya, lading. pisau ya. Ya. Itu yang tajam. Kata Imam Al-Ghazali, betul, itu yang tajam. Tapi apa yang lebih tajam? Itulah namanya lidah, lisan.
Maka kata orang Arab mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Kalau kita ini masih baca dijahit lukot. Tapi kalau disakiti dengan lisan, hari ini memaafkan, tapi bekas itu masih membara di hati. Apalagi kau hina diriku di depan orang tuaku, di depan orang tuamu. Kau banding-bandingkan aku dengan dia. Kau bandingkan aku dengan dia. Sakit hati ini. Pakai pisau disayat dengan sembilu. Terngiang-ngiang apa yang kau pernah cakapkan di depan diriku. Tak bisa aku melupakan, walaupun ku kubur dalam tanah 1000 tahun tetap akan terbuka. Ya, mantap. Apalagi dihina. Wong yang dihina itu jadi apa? Ada dua wong yang dihina, dibully itu ada dua. Bisa jadi motivasi, bisa ngedon. Ada istilah kamu tuh bully. Bully. Nasi buli, nasi kebuli lain itu lain saya. Kaget jadwal aku ini kaget sudah ada aku minta pokoknya jangan nasi minyak biasa pokoknya nasi kebuli atau nasi biryani. Dibully itu ada dua kemungkinan, tidak bisa jadi motivasi, bisa jadi ngedon. Ada orang ngedon gara-gara dibully, dah galak kemana-mana. Dia nyari kemana singitan wong, dikata wong jelek, dia masuk kotak sampah, SpongeBob itu. Ya dibully oleh Squidward, masuk kotak dia, ngapu Uji Patrick. Aku jelek. Kau tidak jelek tapi kau bau. Dibully, ada dibully itu jadi motivasi. Kamu hina Aryani, kita lihat saja nanti. Satu saat kau akan lihat siapa aku. Siapa yang sukses? Engkau apa aku? Dibully terbukti. Jadi motivasi. Kemarin ada yang wawancara di TV. Dia sukses kan, berhasil. Ya seperti ini. Bagaimana dengan orang yang membuli kamu di masa lalu? Ya buat apa mikirin? Yang penting saya sudah seperti ini. Dan dia lihat hasilnya. Hasil dia bulian dulu. Sakit hati. Ya walaupun saya memaafkan, tapi masih ada bekas di hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam itu bukan pedang, bukan pisau, bukan lading tadi. Tapi yang tajam itu adalah lisan. Maka hati-hati bicara. Pilih kalimat apa yang akan kita sampaikan dengan wong. Apalagi cak kami, dai ini jangan main-main ngomong. Apalagi lah musim-musim live ini, nge-live terus, hati-hati ngomongnya. Jadi bahan kayak, jadi bumerang untuk gitu kayak. Nah dijago ngomongnya, apalagi zaman sekarang saya bikin hati-hati, tukang bakso pegang hati kayak. Tukang siomay, kayak ada hati, kontak, kijang dua. Sambil ngewadai bakso kan, punyanya lama mang itu Intel, hati-hati. Itu kita berhubungan dengan hukum, dengan wong hati-hati. Apalagi ngomong dengan wong tua, dengan umak bapak, bagus-bagus. Sekesal-kesal kita, semarah-marah kita, jangan sampai keluar kalimat-kalimat dalam. Wong tua itu sejahat apa anak bisa memaafkan loh. Pasti memaafkan. Tapi hilang berkah. Kamilah terasa jadi wong tua. Semarah-marah wong tua, sekesal-kesal dengan anak, walaupun belum anaknya minta maaf sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan itu. Dimanapun wong tua pasti. Cuman anak dengan wong tua terbalik. Kalau wong tua salah, sampai ujung kaki, ujung kepala, tidak pernah bakal dimaafkan dia. Inilah bedanya wong tua dengan anak. Wong tua itu kan salah sedikit di depan mata dia, mulai aku tidak bisa memaafkan. Ngapa kau kurang dekat dengan wong tua kau, dengan bapak misalnya?
Bapak Jinyo dulu sudah pernah menyakiti kami. Wes. Padahal dia dari siapa? Dari baknya tuh lah. Atau ngapun ada dengan ibu. Ibu sudah menyakiti kami. Padahal dari mana? Yang meranak ke kau itu siapa? Kau keluar dari tepuk bolu apa? Tidak. Antara mati dengan hidup, mengis. Kamu belum nyingok melahirkan tuh, aku lah nyingok. Kita gemeter ngawas dulu. Oh. Ya, kapan dekat tenaga? Dak ngeden, bahaya impus-impusan. Maka nak melawan wong tua dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ya. Pemain-main biasa, cuma jago. Jadi biasa kan kalimat-kalimat, apalagi nak mencarut, ngomong dak keruan. Ya. Kita nih kalau biasa, kalau wong mati nih yang bahasa kasar tuh biasa. Oi bro, misalnya mati biasa. Cuma jangan bawa tempat lain. Jiwai kalau di daerah situ orang lembut-lembut, orang Jawa lembut-lembut, pening dia. Lain-lain daerah. Kami di Kumbering ke situ. Kalau ngomong cek bebalah. Pernah ponaan melok ke dosun nangis dia. Ngapu akas dengan domba itu bebalah. Uji kakak bukan bebalah, ngomongnya nih sama itu bercanda nego. Mata terjelit, suara besar. Bawaan. Tapi yang penting kalimat itu. Maka hati-hati dengan lisan. Ya, setajam silet belum, tapi tajamnya lisan tadi bisa melukai hati yang bisa ingat sampai kapanpun, bahkan sampai mati. Nah, makanya tipu daya ini diantaranya apa yang disampaikan tadi, termasuk jadi gambaran kita. Apa beberapa tipu daya dunia yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Hanya itu. Kata Allah, alhamdulillah, minta sekali Fatihah untuk ayunda kami yang sedang dibawa rumah sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Lisihati wal afiyati was salamah. Ala hadin niyah wa liqatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ulang tahun tadi, nah di Fatihah ke maksud ketika sudah latih sudah lewat ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa rasul Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati wa rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.